Libya Channel 1784. Dewa Naga Kehancuran. Pertarungan akhir. Serangan formasi gabungan yang dilakukan oleh Xia Yuer dan Xiao Zia membuat Jin Gu memasang wajah yang sangat muram. Dua sosok muncul dari arah kiri, menggunakan sebuah tombak yang tampak seperti bor. Sosok tersebut berwarna hitam, dengan pakaian perang serta sayap hitam. Sementara itu, di sebelah kanan Jin Gu, dua sosok diselimuti oleh cahaya menyilaukan, dengan pakaian aneh, menggunakan senjata yang sedikit mirip dengan dua sosok sebelumnya juga ikut menyerang dengan cara menusuk ke arah Jin Gu. Sial! 4 sosok yang menyerang sudah sangat dekat yang membuat Jin Gu hanya bisa mengutuk kedua roh tersebut. Ia tidak memiliki waktu untuk melawan sehingga ia hanya bisa mencoba bertahan sebisanya. Ia tahu bahwa kedua serangan roh itu sangat kuat, itu terbukti dengan konsep yang teramat luar biasa menyelimuti senjata keempat sosok tersebut. Dosa kerakusan, cermin iblis. Aura aneh berwarna abu-abu tampak membentuk riak tertentu di kiri dan kanan Jin Gu. Itu hanya seperti sebuah penghalang tipis, tetapi nyatanya perisai itu cukup unik, karena tercipta melalui ki dan konsep kerakusan, itu dapat menyerap sebagian kekuatan serangan yang mengarah padanya. Terang. Ketika keempat senjata membentur perisai, itu membuat dampak yang cukup kuat. Krak, krak, krak. Tetapi pertahanan yang dibuat oleh Jin Gu mengalami retakan yang membuat Jin Gu tahu dengan pasti bahwa kekuatan kedua roh tersebut memang setingkat dengannya, sedikit lebih rendah daripada Jieyan. Alasannya tentu sederhana, perisai yang ia ciptakan tidak bisa dibuat retak oleh pangeran iblis lainnya. Sementara kedua roh tersebut mampu melakukannya yang menandakan kekuatan keduanya di atas pangeran iblis lainnya. Jin Gu langsung memahami kenapa semua rekannya termasuk untuk kultivator dari alam abadi dan pangeran iblis lainnya telah jatuh. Seni iblis, dunia ilusi. Kabut abu-abu meledak dari tubuh Jin Gu dan setelah itu, sosoknya terlihat menghilang dari pandangan. Perang. Wush. Keempat sosok yang diciptakan oleh Xia Yuer dan Xiao Zia yang menghancurkan penghalang, tampak hanya menembus udara ketika menusuk ke arah kabut aneh yang dikeluarkan oleh Jin Gu sebelumnya. Jieyan yang telah berpindah sebelumnya, menatap kejadian itu dengan mata dewa miliknya. Menggunakan mata itu, tidak ada yang bisa disembunyikan sama sekali. Ia pun langsung melakukan telepati kepada Xiao Zia dan Xia Yuer. Zia, Yuer, ledakan area kabut aneh itu menggunakan konsep terkuat kalian. Tubuh Jin Gu masih berada di sana, tetapi karena kekuatan dari konsep kerakusan, ditampak seperti menghilang lalu menyerap semua kekuatan serangan yang mencoba menyentuhnya. Ucap Jieyan melalui telepati. Ketika Xiao Zia dan Xia Yuer mendengar itu, keduanya sedikit terkejut terutama untuk Xiao Zia yang tidak pernah mendengar kemampuan pangeran iblis klan Jin seperti itu. Jika seperti itu, maka tidak akan sulit sama sekali. Xia Yuer menyeringai saat ia mengarahkan telapak tangannya ke arah sosok yang ia ciptakan lalu lingkaran formasi tercipta. Hal yang sama juga dilakukan oleh Xiao Zia. Tentu keduanya akan merasa bahwa Jin Gu terlalu ceroboh menggunakan teknik seperti itu karena untuk roh setingkat mereka berdua, setiap kali mereka menggunakan formasi dan menciptakan sesuatu, mereka akan dapat meledakkannya. Meledaklah. Ucap Xia Yuer dan Xiao Zia bersamaan saat mengendalikan keempat sosok tersebut, mengubah ki dan konsep yang terkandung menjadi ledakan walaupun keduanya sudah tahu bahwa ki dan konsep yang terkandung lebih sedikit dari sebelumnya, ini dikarenakan teknik Jin Gu yang menyerap ki dan konsep.
Jingu yang awalnya memperhatikan situasi dan mencari cara untuk menyerang balik, tiba-tiba melebarkan matanya karena ia melihat keempat sosok yang ada di sampingnya memancarkan aura kekerasan. Sialan! Jingu langsung mencoba melarikan diri tetapi sudah terlambat. Duar! 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 4 ledakan besar yang terdiri dari konsep kehidupan dan kematian, melukai tubuh Jingu dengan cukup parah. Konsep kehidupan tampak merusak daya hidup Jingu dan konsep kematian menyerap hidup Jingu. Jika digunakan bersama-sama untuk menjatuhkan satu tubuh, bisa dibayangkan efek yang dihasilkan akan sangat mengerikan. Apakah berhasil? Tanya Xia Yuer mencoba untuk melacak keberadaan Jingu. Untuk Xiao Zia, ia hanya diam karena tahu bahwa Jingu tidak akan mati begitu saja. Ia juga mencoba untuk melacaknya tetapi tidak menemukan apa-apa. Teknik yang digunakan oleh Jingu cukup aneh, yang membuat kekuatan spiritual tidak bisa melacaknya. Sedangkan Jieyan yang tidak jauh dari posisi tersebut, membuat kuda-kuda menyerang karena ia telah melihat semuanya menggunakan mata dewa miliknya. Jieyan mengumpulkan semua ki dan konsep yang ia miliki di satu titik, yaitu tepat di pedang yang ia pegang di tangan kanannya sambil terus menatap ke arah tertentu. Ia juga menyuntikkan ki raja dalam jumlah yang bisa ia kerahkan secara langsung. Bajingan! Kalian akan membayarnya! Teriak Jingu sekuat tenaga saat konsep kerakusan mengamuk dari dalam tubuhnya. Itu seperti iblis yang sangat rakus, menyebar ke segala arah, mencoba melahap semua yang ada di sana sampai tidak tersisa. Inilah betapa uniknya konsep kerakusan yang dikuasai oleh Jingu. Aura berwarna abu-abu mencoba menutupi semua tempat yang membuat Xiao Zia dan Xia Yuer yang meraksasa bahaya besar mencoba menjauh dari tempat itu. Seni rahasia tertinggi, tebasan Kaisar Surgawi. Saat Xiao Zia dan Xia Yuer mundur, suara seseorang terdengar menggema di udara. Suara tersebut tidak lain adalah suara Jieyan. Sraing! Jeres! Bilah raksasa yang sangat kuat, melesat ke arah tempat Jingu yang mencoba melakukan upaya terakhirnya yaitu melahap semua yang ada di benua Sein walaupun taruhannya adalah nyawanya. Ketika ia merasa bahwa semua yang ada di dunia tersebut akan mati oleh serangan bunuh diri miliknya, tatapannya tertuju ke arah tertentu dan menemukan bilah raksasa yang telah mendekat ke arahnya. Serak! Zoom! Jingu tidak mampu merespons sama sekali saat bilah tersebut langsung melewatinya seketika. Ia tidak merasakan sakit, tetapi tahu bahwa daya hidupnya memudar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan untaian ki yang ia gunakan untuk memulihkan diri tidak dapat membantunya karena itu seperti dihalangi oleh aura tebasan yang membelah tubuhnya menjadi dua. Langit terbelah mencapai ke ujung, jurang yang tampak tidak memiliki dasar tercipta, membentang sampai ke ujung dunia. Inilah serangan terakhir yang digunakan oleh Jieyan dalam upaya untuk menghabisi Jingu. Puncak Gunung Sein. Patung Kaisar Manusia generasi pertama menatap langsung ke arah serangan yang dilancarkan oleh Jieyan. Ia menaikkan sedikit sudut bibirnya karena tentu tahu teknik apa yang digunakan oleh Jieyan. Kaisar Manusia generasi pertama mengetahui dengan jelas daya serang teknik tersebut. Ia juga bisa menggunakan teknik seperti itu, tetapi ia harus memiliki syarat tertentu, yaitu mencapai tingkat kekuatan tertentu. Kau memang keturunan dari ibumu. Hanya dengan garis darah langsung permaisuri surgawi seseorang dapat menggunakan teknik setingkat ini di tingkat kekuatan fana. Gumaman kecil dari Kaisar Manusia generasi pertama terdengar saat dia menatap ke arah langit yang terbelah, ruang pun ikut robek.
Ia dapat melacak bahwa serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan sebenarnya telah membelah benua Sein menjadi dua bagian. Episode sebelumnya, kematian Wang Li. Episode berikutnya, berakhirnya perang. Daratan Utara. Getaran kuat terjadi di seluruh dunia tersebut. Semua kultivator yang ada di sana tampak melayang di udara. Mereka semua menatap ke arah laut yang terbelah saat energi pedang melewati lautan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan ini sangat kuat. Lin Si yang melihat pemandangan itu tidak bisa tidak berseru keras. Ia tahu bahwa bahkan untuk dirinya sendiri, ia akan tewas seketika saat menerima serangan itu walaupun ia telah bertahan dengan menggunakan semua kekuatannya. Aura tebasan sebelumnya sangat familiar nenek. Ini pasti serangan suami. Guyin berseru keras karena ia pernah melihat tebasan seperti sebelumnya ketika berada di Sekte Cahaya Suci. Wajah Lin Si tampak sangat bermartabat. Sama halnya untuk Lin Huang, Yao Shen, Xiao Long dan Zhu Feng. Kecuali untuk Lin Huang, ketiganya juga pernah melihat serangan terkuat yang pernah dilancarkan oleh Jie Yan. Tetapi kali ini, serangan itu jauh lebih kuat. Tidak akan salah mengatakannya bahwa serangan kali ini ratusan kali lebih kuat daripada dahulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kakak dalam bahaya? Serangan seperti ini pasti hanya ditujukan kepada lawan yang sangat tangguh, ucap Xiao Yu. Karena sangat khawatir tentang keadaan Jie Yan, ia pun langsung berubah menjadi naga lalu terbang dengan kecepatan penuhnya ke arah sumber serangan sebelumnya. Sama halnya untuk Lan Qingzu. Mereka adalah kerabat darah, sudah pasti keduanya sangat khawatir tentang keadaan Jie Yan saat ini. Guyin yang menatap itu juga langsung terbang dengan kecepatan penuhnya mengikuti Lan Qingzu dan Xiao Yu. Tetapi untuk yang lainnya, langsung ditahan oleh Lin Si. "Kenapa Anda menghentikan kami?" tanya Lin Huang terkejut. "Mereka pasti akan baik-baik saja. Aku memiliki firasat bahwa perang telah usai," balas Lin Si saat menatap ke arah kejauhan. Ia tidak tahu mengapa ia berkata seperti itu, tetapi intuisinya telah berkata demikian, walaupun kekhawatirannya pada Jie Yan sama dengan Guyin, Lan Qingzu dan Xiao Yu, dari lubuk hatinya ia percaya bahwa Jie Yan pasti akan menyelesaikan perang. Hal ini juga dikarenakan perkataan ayahnya kepadanya bahwa Jie Yan kemungkinan lebih kuat daripada dia setelah menguasai Belitan Ki Raja. Pada saat itu, kultivasi Jie Yan masih berada di tingkat alam sage tahap ke-8, setelah menembus tahap puncak, bisa dipastikan bahwa kekuatannya jauh di atas Xiao Chen. Awalnya, karena apa yang terjadi pada benua Sein, ia tidak ingin Jie Yan terlibat, meskipun Xiao Chen pernah mengatakan bahwa mungkin Jie Yan lah yang mampu menyelesaikan krisis benua Sein. Ini juga dikarenakan garis keturunan Jie Yan. "Yaner, apakah kau benar-benar keturunan dari Kaisar Manusia generasi pertama?" batin Lin Si dengan sangat rumit. Memikirkan kembali tentang klan Zhu di daratan utara dan keberadaan Xiao Yu dan Lan Qingzu, ia sangat yakin bahwa spekulasinya pasti benar. "Benarkah?" tanya Lin Huang dengan penuh berharap bahwa perang telah selesai. Lin Si tidak menjawab, tetapi ia merasa yakin akan hal itu. Gunung Sein. Saat ini, jurang yang sangat dalam terlihat di pinggiran Gunung Sein, membelah semua tempat sampai ke ujung. Di ujung jurang yang sangat dalam itu, terlihat Jie Yan yang terengah-engah dengan posisi berlutut dengan satu kaki dan menopang tubuhnya dengan pedang sambil menatap ke arah dalam jurang. Ia tidak bisa menyembunyikan senyumannya,
karena tentu ia dapat melihat ke arah dalam jurang bahwa ada tubuh yang telah terbelah menjadi dua, tanpa tanda-tanda kehidupan. Bush! Lahar panas meledak dari dalam jurang, melejit ke arah langit. Kejadian itu terlihat seperti akhir dunia, tetapi kekuatan misterius tiba-tiba muncul lalu membekukan semua lahar panas yang meledak dari dalam bumi. Kekuatan ini batin Jieyan dan menatap ke arah puncak Gunung Sein karena tahu bahwa ayahnya telah melakukan sesuatu, mungkin dampak dari serangannya sebelumnya mengguncang inti dunia, yang bisa menyebabkan malapetaka. Jieyan, serangan itu sungguh luar biasa. Xia Yuer yang muncul tepat di depan Jieyan, langsung berteriak dengan penuh semangat seperti biasa. Sementara Xiao Zia, ia hanya menatap ke arah lava yang kini telah membeku menjadi bebatuan. Tidak lama lagi, bebatuan itu pasti akan hancur sepenuhnya. Ia juga tahu bahwa aura misterius sebelumnya berasal dari patung kaisar manusia generasi pertama. Ayo pergi, ucap Jieyan saat ia perlahan melayang ke arah puncak Gunung Sein. Walaupun ia sangat kelelahan saat ini, ia ingin mendengarkan apa saja yang sebenarnya ingin dibahas oleh ayahnya tentang alam abadi. Xia Yuer dan Xiao Zia langsung terbang mengikuti ke arah puncak Gunung Sein. Ketika mereka tiba di puncak, terlihat patung kaisar manusia generasi pertama sudah bercahaya kembali seolah-olah tahu bahwa pertarungan telah usai. Ketika Jieyan, Xiao Zia dan Xia Yuer tiba di depan patung kaisar manusia generasi pertama, sebelum mereka berbicara, kaisar manusia generasi pertama pun berbicara, pulihkan lebih dulu kondisi tubuh kalian. Tentu saja ini dikarenakan dua saudaramu sedang bergerak ke tempat ini. Mereka berhak tahu segalanya. Mendengar hal itu, Jieyan hanya mengangguk kecil dan duduk bersila mulai bermeditasi untuk memulihkan kelelahan tubuhnya saat bertarung sebelumnya. Xia Yuer dan Xiao Zia juga melakukan hal yang sama, terutama Xia Yuer yang sebenarnya bisa tumbang kapan saja, tetapi selalu memaksakan tubuhnya. Mungkin hanya Xiao Zia yang paling santai saat perang sebelumnya karena ini juga dikarenakan pengalaman bertarungnya yang sangat kaya dan ia tahu kapan harus bergerak, menyerang dan menghemat kekuatan sebanyak mungkin tetapi serangannya langsung mengenai sasaran, tanpa membuang-buang energi yang tidak penting. Di udara, tiga sosok terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketiganya tentu adalah Lan Qingzu, Xiao Yu dan Gu Yin. Dengan kekuatan tingkat alam sage tahap ke-9, mereka hanya butuh waktu kurang dari setengah hari untuk tiba di pusat benua Sein. Saat mendekat tempat perang, ketiganya terkejut melihat semua mayat yang ada di sana dan tahu betapa intensnya perang yang terjadi. Perang yang terjadi di tempat itu jauh lebih mengerikan daripada perang di 4 daratan kecil. Tampaknya kakak telah berhasil. Hanya dengan mereka bertiga, mereka mampu menghabisi ratusan ribu musuh serta semua pemimpin pasukan musuh. Ucap Lan Qingzu dengan nada penuh kekaguman. Ia tidak dapat melacak keberadaan musuh dimanapun saat ini yang artinya semua dari mereka telah dihabisi oleh kerja sama antara Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia. Iya. Xiao Yu mengangguk setuju. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat karena ia tahu bahwa dirinya pasti lebih rendah daripada kedua roh kakaknya. Mereka ada di sana. Aku dapat mencium aroma suami. Seru Gu Yin menunjuk ke arah puncak Gunung Sein. Ia langsung terbang ke arah tempat tersebut. Sementara untuk Xiao Yu dan Lan Qingzu, keduanya terdiam dan merasa sangat aneh saat ini. Mereka berdua adalah keturunan dengan garis darah naga, bagaimana bisa penciuman Gu Yin bahkan lebih tajam daripada mereka?
Apakah mereka naga atau Gu Yin yang naga? Tidak lama kemudian, ketiganya pun tiba di puncak Gunung Sein dan menemukan Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia yang berdiri tepat di depan patung yang terbuat dari kristal yang sangat indah. Untuk Xiao Yu dan Lan Qinzu, keduanya membatu di tempat untuk beberapa saat karena merasakan perasaan sangat akrab. Tapi mengkonfirmasi sekalipun, keduanya telah menebak bahwa patung tersebut adalah patung seseorang yang sangat terkait dengan mereka, yaitu patung ayah mereka. Tidak tahu dari mana perasaan itu berasal, hanya dengan aura saja, keduanya telah menebak secara langsung. Patung Kaisar Manusia generasi pertama yang menatap kedatangan ketiganya pun langsung berbicara, "Karena kalian telah tiba, maka sudah waktunya bagiku memberitahu apa yang harus kalian ketahui." Episode sebelumnya. Pertarungan akhir. Episode berikutnya. Sejarah 33 Surga. Gunung Sein. Kata-kata Kaisar Manusia generasi pertama membuat Xiao Yu, Lan Qinzu dan Gu Yin yang baru saja tiba membeku di tempat. "Kakak, dia. Lan Qinzu tergagap sambil menunjuk ke arah patung Kaisar Manusia generasi pertama. Alasan ia seperti sangat akrab terhadap patung itu bukan hanya dari segi aura, tetapi ada ingatan samar di benaknya bahwa ia pernah bertemu dengan sosok yang mirip dengan patung itu. Sementara Xiao Yu, ia mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia memiliki sedikit ingatan tersisa ketika ia masih sangat kecil, pertama kali ia disegel di dimensi naga. Dan salah satu sosok yang ia ingat walaupun itu sangat kabur adalah sosok yang persis sama dengan patung yang ada di hadapannya. "Ayah." Xiao Yu bergumam kecil menatap lurus ke arah patung Kaisar Manusia generasi pertama. Patung Kaisar Manusia generasi pertama yang awalnya ingin berbicara, menatap ke arah Xiao Yu lebih dulu lalu tersenyum. "Xiao Yu, tampaknya kau masih memiliki ingatan samar tentangku. Sebagai orang tuamu, aku hanya bisa meminta maaf karena tidak bertanggung jawab atas kalian semua." Lan Qinzu yang mendengar itu, tercengang di tempat. Mulutnya terbuka lebar-lebar. Ia tidak sama seperti Xiao Yu karena ketika ia disegel, ia adalah bayi yang baru lahir beberapa hari. Sementara Xiao Yu, dia sudah berumur sekitar kurang dari 2 tahun sehingga Xiao Yu memiliki ingatan samar tentang ayah mereka. "Ayah." Lan Qinzu linglung dan bergumam kecil. Untuk Gu Yin, ia terdiam di tempat karena tidak menyangka bahwa patung tersebut adalah orang tua dari suaminya dan juga Xiao Yu dan Lan Qinzu. Jie Yan sama sekali tidak mengganggu percakapan antara adiknya dan ayahnya. Ia hanya menunggu karena tahu bahwa ayahnya akan segera berbicara setelah melakukan reuni singkat dengan kedua adiknya. Setelah berbicara beberapa patah kata, ekspresi Kaisar Manusia generasi pertama berubah menjadi serius dari senyum lembut yang ia perlihatkan kepada kedua putrinya. Pertama, dunia ini adalah bintang Sein. Alasan kenapa dinamai seperti itu, karena dunia ini merupakan dunia unik yang diciptakan langsung olehku. Alasan kenapa kalian bertiga dan satu lagi saudara kalian ditinggalkan di dunia ini, itu juga terkait dengan masa depan seluruh alam. Kalian pasti sudah bertemu dengan Xia Yuxuan bukan? Tanya Kaisar Manusia generasi pertama. Xia Yuxuan. Wajah Lan Qinzu sedikit jelek karena ia tidak menyukai kakaknya itu. Kaisar Manusia generasi pertama tersenyum ketika melihat raut wajah Lan Qinzu dan ia sangat paham kenapa reaksinya seperti itu. Ia sangat mengerti temperamen Xia Yuxuan seperti apa di masa lalu.
Ini juga karena garis darah naga jurang atau lebih tepatnya naga iblis yang memiliki kekuatan kehancuran mengalir di nadi Xia Yuxuan, itu membuatnya selalu merasa mendominasi. Untuk Xiao Yu, dia memiliki garis darah naga 9 cakar atau naga 9 warna, tetapi sedikit unik karena dia mampu memecah kekuatan kehancuran menjadi 9 konsep yang berbeda. Sedangkan kasus Lan Qinzu, dia murni menjadi naga es abadi, memiliki kekuatan es mutlak yang bisa membekukan apa saja. Konsep kehancuran yang diwarisi oleh Lan Qinzu berubah menjadi es abadi yang bahkan dapat membekukan waktu dan ruang sekalipun. Jika memaksakan penggunaan es abadi, itu akan menghancurkan waktu itu sendiri, sama seperti kekuatan kegelapan yang dapat menebus zaman. Inilah keunikan dari Xia Yuxuan, Xiao Yu dan Lan Qinzu. Tidak seperti Jie Yan yang murni mewarisi kekuatan kehancuran awal yang tidak berevolusi. Walaupun itu berevolusi, tetap saja kemampuannya hanya berbeda dalam penggunaan. Namun dari segi level, keempatnya setara dalam hal kekuatan dan perkembangan potensi. Hanya kemampuan pengembangan masing-masing yang akan menentukan siapa yang terkuat di antara mereka berempat. Namun, untuk Jie Yan, dia sedikit spesial karena dia memiliki garis darah lainnya di tubuhnya yang setara dengan garis darah naga hitam kehancuran, karena itu setingkat, penggabungan kedua garis darah hampir mustahil. Tidak seperti Xia Yuxuan, Xiao Yu dan Lan Qinzu. Kekuatan garis darah mereka telah bergabung dengan garis darah yang mereka warisi dari ibu mereka masing-masing yang membuat kekuatan kehancuran berubah. Ini juga dikarenakan bantuan dari Kaisar Manusia generasi pertama itu sendiri untuk membuat garis darah naga hitam kehancuran bergabung dengan garis darah lainnya. Intinya, karena garis darah lainnya lebih lemah, itu membuat garis darah naga hitam kehancuran melahap atau lebih tepatnya melakukan fusi dengan cara mendominasi sehingga garis darah langsung berevolusi. Tetapi, untuk Jie Yan, hal itu sangat sulit dilakukan karena kedua garis darah sangat mendominasi dan tidak ada yang mau mengalah namun saling melengkapi. Hanya kalian berempat yang tinggal di Bintang Sein, sedangkan saudara kalian yang lainnya tidak lagi berada di alam semesta ini. Kalian pasti telah menebak apa itu konsep semesta karena sudah mengetahui bahwa Bintang Sein adalah salah satu dunia fana. Zaman dahulu kala, keluarga kita atau lebih tepatnya disebut sebagai klan Ren, mendominasi tempat yang disebut sebagai 33 surga. Tempat itu awalnya bernama 7 galaksi dan 1 semesta kuno. Kekuatan klan Ren telah mencapai titik di mana penguasa galaksi lainnya tidak dapat mentolerir kehadiran kita. Semesta adalah tempat yang tidak terbatas, bahkan sebagai pemimpin dari 33 surga, klan Ren belum mampu menjelajahi 1% dari keseluruhan semesta tak terbatas. Karena kehadiran klan Ren, perang antara galaksi pun pecah. Ruang di antara galaksi lainnya pecah, perang pertama yang melibatkan ribuan galaksi pun terjadi. Inilah alasan klan Ren tidak dapat tinggal di 33 surga. Kaisar Manusia generasi pertama menjelaskan dengan sabar. Apakah klan Ren dipaksa keluar dari 33 surga? Tanya Xiao Zia buru-buru. Ia tidak tahu tentang kejadian itu sama sekali karena ia tinggal di alam roh, tempat yang terpisah dari alam abadi dan fana ataupun alam iblis. Bahkan untuk Jie Yan terkejut mendengar itu. Tetapi ia tidak yakin apakah klan Ren dipaksa keluar dari 33 surga. Tidak, klan Ren tidak dipaksa keluar. Tetapi ini adalah keputusan bersama yang kami buat. Jika penguasa lainnya mengatakan bahwa klan Ren dipaksa keluar,
bisa dikatakan ya karena klan Ren keluar karena tidak ingin perang terus berkecamuk di 33 surga. Awalnya 7 galaksi dan 1 semesta kuno terpisah satu sama lainnya. Namun, karena perang, sebagian besar hancur lalu menyatu membentuk 33 surga. Puncak piramida kekuatan jalan kultivasi telah dicapai oleh semua pemimpin galaksi, tetapi untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, melahap galaksi lainnya dibutuhkan, atau lebih tepatnya melahap jenis energi lainnya lalu memadukannya menjadi energi baru. Inilah evolusi yang dapat meningkatkan kekuatan melampaui puncak semesta. Jadi, kalian harus paham alasan kenapa klan Ren keluar dari 33 surga bukan? Kaisar manusia generasi pertama yang menyelesaikan cerita singkat pun bertanya kepada semua yang ada di sana. Melampaui kekuatan semesta. Xiao Zia bergumam kecil karena ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Ketika ia mencapai puncak jalan kultivasi, ia merasa tidak ada cara untuk menerobos kembali. Dengan kekuatannya, ia bahkan bisa menghancurkan galaksi dalam waktu beberapa hari. Ia mengira itu adalah puncak jalan kultivasi tetapi ternyata masih ada level yang lebih tinggi. Tunggu dulu. Sebelum Jieyan, Xiao Yu dan Lan Qinzu bertanya, Xiao Zia pun berbicara kembali dengan wajah yang sangat serius. Lalu, siapa sebenarnya kaisar manusia generasi kedua itu? Kenapa tidak ada yang bisa mengingatnya? Dan level kekuatan apa yang dimilikinya? Xiao Zia langsung bertanya hal yang mengganggunya selama ini. Tentu ia menanyakan hal ini karena kaisar manusia generasi kedua muncul setelah kepergian klan Ren. Tentu saja alasan lainnya, kenapa kaisar manusia generasi kedua juga menghilang dan tidak menyelesaikan musuh yang mungkin masuk ke 33 surga. Mata kaisar manusia generasi pertama menyipit sedikit yang membuat Jieyan, Xiao Zia, Lan Qinzu, Xiao Yu dan Gu Yin sedikit terkejut karena tampaknya kaisar manusia generasi kedua adalah eksistensi yang tidak bisa dianggap enteng. Patung kaisar manusia generasi pertama diam dalam waktu beberapa menit lalu dia berbicara. Anak itu mungkin adalah anomali yang sengaja terseret ke 33 surga karena benda yang aku ciptakan. Semula tujuanku melatihnya bersama dengan Dewi Pembantaian, adalah untuk kelangsungan hidupmu. Tatapan kaisar manusia generasi pertama tertuju pada Jieyan yang membuat Jieyan melebarkan matanya karena terkejut. Ia tanpa sadar menunjuk dirinya sendiri dengan cara yang aneh. Tetapi, saat ini dia bukanlah seseorang yang bisa aku kendalikan karena dia juga menjadi penguasa puluhan galaksi setelah keluar dari 33 surga. Ucap kaisar manusia generasi pertama dengan nada sedikit dalam walaupun sangat terlihat bahwa dirinya seperti sangat yakin mampu menghancurkan kaisar manusia generasi kedua. Ini juga terkait dengan benda yang ciptakan oleh kaisar manusia generasi pertama. Apa yang dibuat olehnya tentu dapat dia cabut dengan bebas. Tetapi dia tidak melakukannya karena kehadiran kaisar manusia generasi kedua juga merupakan sesuatu yang bagus untuk menahan semua musuh dari ribuan galaksi. Episode sebelumnya. Berakhirnya perang. Episode berikutnya. Anggota klan Ren. Gunung Sein. Lupakan masalah kaisar manusia generasi kedua untuk saat ini. Sekarang, dia bukan seseorang yang dapat kalian jangkau. Selain dari itu, kalian tidak perlu khawatir tentang bintang Sein. Aku akan menyegel dunia ini agar tidak ada iblis ataupun kultivator lainnya yang bisa masuk ke dunia ini. Ucap kaisar manusia generasi pertama. Lalu,
Bagaimana cara keluar dari dunia ini jika ingin pergi ke alam abadi? Yang aku ketahui, dunia ini tidak mengizinkan siapapun untuk menerobos ke tingkat abadi. Ucap Xiao Zia. Ya, memang benar bahwa tidak ada cara untuk mencapai tingkat abadi jika menetap di dunia ini. Semula, kultivator ataupun makhluk lainnya dapat masuk ke benua Sein, tetapi tidak ada yang bisa keluar dari benua Sein. Saat ini, aku akan menambahkan segel agar siapapun tidak bisa masuk ke dalam dunia ini. Selain dari menghapus segel yang aku buat, hanya ada satu cara untuk keluar dari dunia ini. Ucap Kaisar Manusia generasi pertama sambil menatap ke arah Jie Yan dan Xiao Zia. Gunung Safir. Kaisar Manusia generasi pertama yang melanjutkan kata-katanya, membuat Jie Yan, Xia Yuer, Xiao Zia dan bahkan Gu Yin sangat terkejut karena mereka tentu kenal dengan tempat tersebut. Di Gunung Safir, tepatnya di tempat Xiao Zia disegel, ada satu pintu aneh. Aku pernah menggunakannya sebelumnya. Pintu itu bisa membawa kemana saja karena ketika aku mengatakan ingin pergi ke suatu tempat, pintu itu membawaku ke tempat itu. Ucap Jie Yan ketika mengingat tentang kejadian di Gunung Safir. Ya, itu adalah gerbang teleportasi yang dibuat secara khusus. Tetapi, jika itu digunakan ke alam abadi, itu akan membawa seseorang secara acak. Lanjut Kaisar Manusia generasi pertama. Ketika mendengar hal itu, mereka semua tahu bahwa ketika mereka pergi ke alam abadi mereka akan terpisah. Jadi, siapa musuh yang harus dihadapi di alam abadi? Xia Yuer langsung bertanya ke intinya karena sejak awal ia telah berpikir bahwa Kaisar Manusia generasi pertama yang menceritakan semua hal itu pasti ingin menunjukkan musuh yang berpotensi menghancurkan 33 surga. Ya, dan ini adalah masalah terakhir yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Walaupun kami tidak lagi berada di 33 surga, setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, banyak dari anggota klan Ren dapat melihat apa yang terjadi di 33 surga. Dalam periode waktu kurang dari 1 juta tahun yang lalu, setelah Kaisar Manusia generasi kedua pergi, klan tertentu telah muncul di alam abadi. Dalam waktu itu, mereka telah berkembang dengan pesat. Namun mereka cukup tersembunyi. Di dalam klan itu, mereka terdiri dari banyak jenis spesies. Namun, 2 di antaranya adalah yang terkuat. Mereka telah terintegrasi dengan 33 surga sehingga siapapun tidak akan bisa membedakannya. Klan itu saat ini sudah dianggap sebagai bagian dari konsep yang ada di 33 surga. Tetapi, untuk kami yang telah melampaui kekuatan semesta itu sendiri, kami tentu mengetahuinya. Tugas kalian adalah menemukannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya tujuan dari mereka datang ke 33 surga. Walaupun kami terkadang dapat melihat keberadaan mereka, kami tidak bisa melihat segala sesuatunya seperti kami melihat ke alam fana. Inilah sebabnya sedari awal aku mengatakan bahwa kalian harus menemukan jalan kalian sendiri. Hanya sampai di sini kami membantu kalian. Kami tidak tahu ras apa sebenarnya mereka itu. Tetapi kedua yang terkuat, sangat terkait erat terhadap kekuatan spiritual dan yang lainnya terkait erat dengan kekuatan yang teramat jahat, setara dengan kejahatan para iblis. Kaisar Manusia generasi pertama melanjutkan kembali tanpa menunggu siapapun berbicara. Aku akan mulai menyegel bintang Sein. Sisanya terserah kepada kalian. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu kembali, putra dan putriku. Saat Kaisar Manusia generasi pertama selesai berbicara,
Ia membuat gerakan tertentu lalu seluruh bintang Sein ditutupi oleh aura khusus berwarna hitam pudar. Seni kegelapan, segel lubang hitam. Wush! Seluruh bintang Sein kini diselimuti oleh kabut hitam yang tidak akan pernah pudar. Siapapun yang mencoba menerobos ke dalam sana akan dilahap oleh aura hitam tersebut, menghancurkannya secara langsung tanpa ampun. Para penguasa di alam abadi dan bahkan pangeran iblis di alam abadi menatap ke arah tempat bintang Sein berada. Mereka semua dapat merasakan kekuatan luar biasa, melampaui kekuatan yang mereka miliki. Namun, ketika mereka mencoba melacak aura tersebut, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali sehingga mereka hanya bisa berpikir bahwa siapapun sosok kuat yang tiba-tiba muncul tidak ingin diganggu. Jika mereka tahu bahwa kekuatan itu hanya digunakan oleh sisa-sisa ki yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia generasi pertama, mereka pasti akan meragukan kehidupan karena telah menganggap mereka memiliki kekuatan yang sangat tinggi, dekat dengan dua legenda Kaisar Manusia generasi pertama dan kedua. Setelah selesai membuat segel, patung Kaisar Manusia generasi pertama tampak sedikit redup lalu berbicara untuk yang terakhir kalinya. Maafkan ayah dan ibumu karena tidak bisa bersamamu. Selain dari itu kami memberikan tanggung jawab kepada kalian untuk membereskan kekacauan yang tidak akan lama lagi datang ke 33 surga. Suatu hari nanti, keluarga kita akan bersatu kembali. Setelah selesai berbicara, patung Kaisar Manusia generasi pertama tampak redup, tanpa memiliki tanda-tanda ki ataupun konsep lagi. Jieyan, Xia Yuer, Xiao Zia, Guyin, Xiao Yu dan Lan Qinzu semuanya merasa sedikit rumit. Bisa dikatakan, mereka semua adalah bagian dari klan Ren saat ini. Walaupun untuk Xia Yuer sebelumnya tidak memiliki hubungan apapun, sekarang dia sudah menganggap Jieyan sebagai kakaknya sendiri sehingga ia juga menganggap orang yang penting bagi Jieyan penting baginya. Ya, suatu hari nanti keluarga kita akan bersatu kembali. Ucap Jieyan dengan senyum hangat di wajahnya. Ia tidak tahu bahwa kata-katanya dapat didengar oleh patung Kaisar Manusia generasi pertama untuk yang terakhir kalinya. Di tempat nan jauh di semesta tak terbatas, terlihat sebuah dunia yang begitu indah. Dunia tersebut tampak sangat makmur walaupun tidak jauh dari lokasi dunia tersebut, perang hebat sedang berkecamuk. Di dunia tersebut, terlihat sebuah bukit kecil yang diisi oleh hamparan bunga yang sangat luas. Di tengah bukit tersebut, ada banyak sosok yang tampak sedang duduk mengelilingi satu pria berambut putih panjang. Pria tersebut membuka matanya dan menampilkan senyum hangat di wajahnya. Yaner akhirnya akan memulai perjalanannya. Pria tampan yang terlihat muda berambut putih panjang yang memiliki rupa persis dengan patung yang berbicara dengan kelompok Jie yang tidak lain adalah Kaisar Manusia generasi pertama. Benarkah? Satu wanita yang duduk bersila dengan wajah dingin, temperamen seperti ratu, menggunakan pakaian berwarna ungu pucat sama seperti warna rambutnya, menampilkan senyum kecil di wajahnya. Jika kelompok Jieyan berada di tempat itu, mereka akan melihat fitur yang sangat mirip pada Jieyan jika memperhatikan wanita tersebut yang dahulunya disebut sebagai permaisuri surgawi. Bagaimana keadaan Qinzu? Wanita lainnya yang disebut sebagai Dewi Es Lotus di masa lalu bertanya dengan nada gugup. Yaner saat ini sedang bersama dengan Qinzu dan Yuer. Tetapi Yuxuan tidak berada di tempat itu. Ujar Kaisar Manusia generasi pertama yang merupakan patriark klan Ren, Ren Yu, sang Kaisar Surgawi atau lebih sering disebut sebagai Dewa Kegelapan.
Suatu hari nanti kita akan bertemu dengannya kembali. Saat ini tugas kita adalah membereskan galaksi ini agar mereka tidak datang ke 33 surga. Wanita berambut putih yang memiliki temperamen dewasa dengan aura spiritual tiada banding di sekitar tubuhnya berkata dengan nada dingin. Wanita itu tidak lain adalah permaisuri jiwa, tokoh paling penting selain dari patriark klan Ren di klan Ren, Feng Shuer. Jumlah kelompok klan Ren hanya mencapai angka lebih dari 200 individu, tetapi merek semua adalah elit yang dapat menghancurkan ratusan galaksi hanya dengan kelompok kecil. Di antara mereka, banyak sosok yang tidak memiliki garis darah klan Ren. Salah satunya adalah seseorang yang pernah ditemui oleh Jie Yan, yaitu Xiao Bai. Yuer, sudah waktunya kita bergerak. Penguasa galaksi kehampaan telah menemukan keberadaan kita. Kita harus memadukan semesta ini. Bocah Yiyun itu tampaknya telah memulai perang lainnya. Ucap pria mendekati usia parubaya, dia tidak lain adalah pendahulu Ren Yu, Ren Douzi. Yiyun sialan. Jika aku tahu seperti ini, aku akan menarik kekuatan pembantaian yang aku warisan dengan susah payah padanya. Ucap seorang wanita yang terlihat tomboy. Ia sangat geram ketika mendengar nama Yiyun yang dijuluki sebagai pelopor perang, pria mendominasi yang sangat mencintai pembantaian. Tidak masalah sama sekali. Ribuan galaksi telah melihat ke-33 surga dengan keserakahan luar biasa karena kekuatan unik yang terkandung di dalamnya. Itu adalah kampung halaman kita, siapapun yang mencoba ingin merebutnya, hanya ada satu hal bagi mereka semua. Yaitu kematian. Dan bocah Yiyun itu, aku akan mengurusnya jika dia memiliki niat untuk mengkhianati kita. Ucap Ren Yu dengan nada tegas. Saat kekuatannya bocor, seluruh galaksi yang mereka datangi tampak menjadi gelap. Kekuatan yang dimiliki olehnya merupakan salah satu kekuatan terkuat bahkan di antara ribuan pemimpin galaksi yang telah mereka ketahui. Episode sebelumnya. Sejarah 33 Surga. Episode berikutnya. Menuju alam abadi. Gunung Sein. Suasana hening saat patung kaisar manusia generasi pertama tidak lagi memancarkan aura seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, Xia Yuer pun memecah keheningan. Lalu, apakah kita akan pergi ke daratan utara? Iya. Setelah mengurus semua hal di daratan utara dan benua Sein, kita akan segera pergi ke alam abadi. Ayo pergi. Ucap Jie Yan saat ia perlahan melayang ke udara. Untuk Xia Yuer, ia langsung duduk di kursi VIP-nya seperti biasa. Sementara untuk Xiao Zia, dia kembali ke ruang jiwa. Sementara Gu Yin, Xiao Yu dan Lan Qinzu langsung terbang mengikuti Jie Yan. Mereka pun terbang secara langsung ke arah daratan utara. Alam abadi, Klan Wang. Di pusat Klan Wang, saat ini terlihat dua individu yang menatap dari gedung tertinggi di tempat itu ke tempat yang cukup jauh. Kelimanya telah tewas. Apakah kita harus mengirim pasukan lagi? Tanya pria parubaya ke pria parubaya lainnya yang memiliki luka di dahinya. Keduanya tidak lain adalah patriark dan tetua agung klan Wang. Tidak perlu, aku akan pergi seorang diri ke dunia itu menggunakan avatar fana. Walaupun kekuatannya hanyalah kekuatan fana, dengan konsep tingkat tinggi, tidak akan ada yang mampu melawan avatar yang aku ciptakan. Ucap patriark klan Wang dengan wajah sangat dingin. Pembuatan avatar sangatlah mahal karena itu akan menjadi independen walaupun akan diberikan segel.
Jika avatar itu mengacau dan menganggap dirinya sebagai yang asli bukan kloning dirimu, semuanya akan menjadi tidak baik. Ujar Tetua Agung Klan Wang. Tidak perlu khawatir. Aku telah mengembangkan segel khusus belakangan ini agar avatar tingkat tinggi yang diciptakan tidak akan bisa memberontak. Balas Patriark Klan Wang, lalu ia menghilang seketika tanpa menunggu jawaban dari Tetua Agung Klan Wang. Tetua Agung Klan Wang menatap kepergian Patriark Klan Wang lalu menggelengkan kepalanya. Di gerbang teleportasi khusus Klan Wang, Patriark Klan Wang saat ini terlihat berjalan perlahan. Buka gerbang teleportasi. Perintah Patriark Klan Wang kepada beberapa anggota Klan Wang yang menjaga gerbang teleportasi tersebut. Baik Patriark. Setelah gerbang teleportasi aktif, Patriark Klan Wang langsung masuk ke dalam. Wajahnya muram dari waktu ke waktu karena jika mengetahui bahwa semua pasukan yang dikirim akan musnah, ia akan mengirim avatar miliknya lebih awal. Ketika memasuki gerbang teleportasi, Patriark Klan Wang dibawa oleh konsep spasial. Ruang hampa yang diisi oleh jutaan bintang terlihat ketika ia bergerak dengan kecepatan tinggi. Tidak sampai 10 menit kemudian, ujung pusaran spasial pun terlihat. Zep! Patriark Klan Wang keluar dari celah spasial lalu tiga tepat di atas dunia yang tidak terlalu besar. Terlihat bahwa dunia tersebut memiliki lebih banyak lautan daripada daratan. Tanpa membuang waktu, Patriark Klan Wang mengeluarkan satu sosok dari cincin ruang miliknya dan sebuah benda aneh yang tampak seperti sebuah bola kristal. Ia pun mengisi bola kristal tersebut menggunakan ki dan konsep dan setelah itu, ia langsung menusuk ke arah jantung sosok yang sama persis dengannya. Kristal yang ia masukkan ke dalam avatar miliknya langsung menyatu lalu dia pun hidup seketika. Di saat itu juga, Patriark Klan Wang menghilang seketika karena jika avatar miliknya menatap dirinya, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika avatar itu hidup, dia menatap dengan arogan ke arah bintang Sein. Manusia fana sialan. Kalian akan musnah karena tidak mau menyerah terhadap Klan Wang. Avatar Patriark Klan Wang pun langsung terbang ke arah bawah disaksikan oleh Patriark Klan Wang itu sendiri. Namun, Patriark Klan Wang yang awalnya tersenyum kejam, tiba-tiba membeku di tempat karena avatar miliknya tampak diselimuti oleh aura berwarna hitam yang muncul secara tiba-tiba. Arreggggh. Avatar Patriark Klan Wang berteriak keras lalu menghilang seketika seperti ditarik ke suatu tempat yang sangat jauh. Patriark Klan Wang tidak dapat merasakan koneksinya lagi dengan avatar miliknya. Apa itu tadi? Batin Patriark Klan Wang saat ia muncul di ruang hampa menatap ke arah bintang Sein dengan wajah muram. Ia pun mengangkat telapak tangannya lalu sebuah pusaran angin kecil tercipta. Seni Sage, tornado angin. Patriark Klan Wang melempar tornado kecil tersebut lalu tornado tersebut langsung membesar, memiliki ukuran hampir mencapai besar bintang Sein. Namun, ketika tornado tersebut mendekat, itu langsung dilahap oleh aura berwarna hitam dengan begitu mudahnya. Selain dari itu, Patriark Klan Wang yang memasang wajah muram dapat merasakan bahwa aura berwarna hitam sebelumnya jauh lebih kuat. Ini segel dengan basis konsep kegelapan. Siapa yang membuatnya sampai-sampai seseorang setingkat diriku tidak mampu membuat goresan sedikitpun? Batin Patriark Klan Wang. Jantungnya saat ini berdetak sangat cepat dan telah memikirkan siapa yang membuatnya karena ia tahu dengan pasti apa sebenarnya bintang Sein yang hampir tidak pernah ditemukan. Kaisar Manusia. Dewa Kegelapan. Aku tidak menyangka bahwa sisa-sisa kekuatannya akan sekuat ini.
Tampaknya dunia yang diciptakan secara langsung oleh kaisar manusia memang tidak bisa disentuh sama sekali. Batin Patriark Klan Wang muram. Sebelum ia berpikir lebih jauh, aura aneh berwarna hitam tersebut tampak muncul kembali lalu bergerak ke arahnya. Sial! Teriak Patriark Klan Wang karena ia merasakan ancaman mengerikan. Ia langsung merobek ruang lalu bergerak dengan kecepatan tinggi tetapi aura tersebut masih dapat menangkapnya. Patriark Klan Wang dapat merasakan kekuatan mengerikan dari konsep kegelapan tersebut yang mencoba melahap dirinya. Sambil menggertakkan giginya dengan kuat, ia pun mengeluarkan sebuah benda yang tampak seperti kertas emas lalu menaruhnya di dadanya. Zep! Aura emas menyelimuti Patriark Klan Wang lalu tubuhnya langsung menghilang dalam sekejap dan aura hitam tersebut pun yang telah kehilangan Patriark Klan Wang kembali ke Bintang Sein lalu menghilang secara misterius. Daratan Utara. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di ruang hampa dekat dengan Bintang Sein. Kekuatan yang ditanam oleh Kaisar Manusia generasi pertama untuk melindungi Bintang Sein tidak bisa dihancurkan oleh siapapun kecuali mereka mencapai setidaknya 20% dari kekuatan Kaisar Manusia generasi pertama. Ini akan membuat Bintang Sein aman dalam waktu yang cukup lama. Sudah seminggu berlalu setelah perang yang hampir membuat manusia di Bintang Sein punah. Saat ini, para manusia lemah yang ada di daratan utara pun dipindahkan ke benua Sein agar kekuatan benua Sein kembali seperti semula. Lin Ming, Xiao Chen, Huan Kai, Changlan dan semua yang tidak sadarkan diri sebelumnya telah siuman. Semua hal yang berkaitan dengan pengembangan manusia di benua Sein dikelola oleh Patriark Klan kuno dan pemimpin Istana Salju. Saat ini, Jie Yan, Huan Kai, Xia Yuer, Gu Yin, Gu Yuena, Xiao Yu, Lan Qinzu, Lin Ming, Lin Si, Changlan, Dai Mubai, Changlan, Dai Mubai dan Xiao Chen sedang berada di Gunung Safir, di dalam dimensi yang cukup aneh berwarna putih. Hanya ada satu pintu yang ada di sana saat ini. Yaner, apakah kau akan langsung pergi ke alam abadi? Tanya Lin Si saat menatap ke arah cucunya tersebut. Untuk dirinya dan Lin Ming, mereka belum ingin pergi ke alam abadi karena masih ada yang harus dilakukan di benua Sein. Ya, Nenek. Aku tidak bisa menunda-nunda lagi. Selain dari itu, rahasiakan tempat ini kepada semua kultivator. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk pergi ke alam abadi diberitahu tentang tempat ini. Para patriark klan kuno pasti tahu apa yang mereka lakukan. Ucap Jie Yan. Lin Si merasa sedih ketika mendengarnya tetapi ia tidak bisa menahan cucunya karena ia telah mendengar semua tentang apa yang dikatakan oleh Kaisar Manusia generasi pertama kepada cucunya. Bahkan untuk Lin Ming juga hanya bisa diam. Ia menghela nafas panjang tetapi ia tahu bahwa mereka akan bertemu kembali cepat atau lambat ketika ia dan Lin Si pergi ke alam abadi juga. Lin Si, kalian berdua juga cepatlah pergi ke alam abadi setelah urusan di benua Sein selesai. Aku tidak akan menunggu kalian. Ada tempat yang harus aku datangi di alam abadi. Ucap Xiao Chen menatap ke arah putrinya itu. Lin Si seketika kesal ketika mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ia mendengus kecil karena ayahnya tidak mau menunggunya pergi bersama walaupun ia tahu bahwa pintu aneh itu akan membawa seseorang ke tempat yang acak di alam abadi. Berhati-hatilah ketika kalian tiba di alam abadi. Ucap Lin Ming menatap ke arah Jie Yan dan juga Huan Kai. Ia sangat menyayangi keduanya dan tidak ingin sesuatu terjadi ketika mereka pertama kali tiba di alam abadi.
"Iya, aku pergi kakek, nenek. Datanglah secepatnya ke alam abadi," ucap Jieyan saat ia berbalik dan mengalirkan ki-nya ke pintu lalu pintu tersebut terbuka. Tanpa membuang waktu, Jieyan pun berjalan ke arah dalam sementara Xia Yuer langsung masuk ke ruang jiwa Jieyan. "Alam abadi," ucap Jieyan dan ia pun langsung menghilang setelah ditarik oleh pintu tersebut. Episode sebelumnya. Anggota klan Ren. Episode berikutnya. Alam abadi.